kita mulai. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa meneruskan kajian nahwu. Harusnya yang poin 2 ya, maf'ul li ajlih, tapi karena maf'ul bih belum tamat jadi 2 pertemuan. Yang kemarin baru membahas tentang maf'ul bih secara umum, fi'il, fa'il, maf'ul bih, atau posisinya kemarin dijelaskan ada yang di akhir, ada yang di tengah, bahkan ada yang di awal. Contohnya iyyaka na'budu. Nah, itu kan di awal maf'ul bihnya. Nah, sekarang kita coba menelusuri pembagian fi'il yang berdasarkan maf'ul bih. Jadi fi'il dilihat dari apa? Ada tidaknya maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah objek ya. Jadi nanti ada fi'il, ada tidak objeknya. Kalau ada objeknya, ada namanya. Kalau tidak ada juga istilahnya. Jadi di halaman 124 kita akan menelusuri pembagian fi'il berdasarkan objek. Jadi satu pertemuan saja ya. Walaupun ini satu kali juga bisa, tapi biar lebih paham kita fokus yang ini. Fi'il dilihat dari objek atau maf'ul bih. Tulis objek itu maf'ul bih. Fi'il dilihat dari maf'ul bihnya terbagi kepada 2. 1 lazim, 2 muta'addi. Ada ya? Yang pertama lazim, yang kedua muta'addi. Jadi fi'ilnya ini lazim atau muta'addi. Kalau berbicara lazim atau muta'addi, ini fi'il dilihat dari maf'ul bih. Apakah fi'il ini ada tidak maf'ul bihnya gitu. Itu akan dilihat 2 sorotan, 1 fi'il yang lazim, kedua fi'il yang muta'addi. Baik, kita lihat yang pertama dulu, yang fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak mempunyai maf'ul bih. Jadi kalau tidak ada maf'ul bih namanya fi'il lazim. Kalau tidak ada maf'ul bih namanya fi'il lazim. Walaupun demikian pengertiannya tetap sama. Kalau dalam bahasa Indonesia intransitif. Lazim itu intransitif. Ya. Naon intransitif teh? Pokoknya fi'il lazim itu fi'il yang tidak ada maf'ul bih. Gitu sajalah ya, gampangnya. Jadi fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak ada. Terlepas dari fi'il madi mudhari itu bebas. Kalau madi mudhari kan dilihat dari waktu ya. Waktu telah namanya fi'il madi, waktu sedang namanya fi'il mudhari, waktu akan mudhari juga kan itu. Nah, sekarang kita lihat fi'il lazim ini ternyata dia tidak butuh, tidak mempunyai maf'ul bih, namanya fi'il lazim. Fi'il lazim seperti itu. Dalam bahasa Indonesia namanya intransitif. Contoh, nah, lihat contoh. Kita baca bareng-bareng. Baka aliyun, kharajal ustazu. Kita ulang. Baka aliyun, kharajal ustazu. Baka aliyun jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Baka. Baka itu menangis ya. Baka itu menangis. Aliyun sebagai fa'il. Baka aliyun. Baka aliyun itu sebagai fa'il. Ya, tisu, gedung tisu.
Aduh tisu. Yang hapus pemain, spidol pemain. Baka itu fiil. Lihat di depannya aliyun, Ali menangis. Ada tidak maf'ul bihnya? Kan tidak ada. Kalau tidak ada maf'ul bih berarti fiil baka namanya fiil lazim. Begitupun nomor 2, kharajal ustazu, guru itu keluar. Apakah ada maf'ul bih? Tidak ada. Maka kharaja namanya fiil lazim. Kharaja itu fiil lazim. Kenapa? Sudah cukup. Baka aliyun, Ali menangis. Cukup. Yang kedua, kharajal ustadzu, ustad keluar. Cukup. Tidak lagi membutuhkan maf'ul bih. Namanya fiil apa? Lazim. Jadi fiil lazim, al-fi'lu, ada al-lazim, lazim, lazim, ada muta'addi. Nah, ini penting. Berarti fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya barusan 2, 1 baka aliyun. Kan tidak ada maf'ul bih. Baka sebagai fiil, Ali sebagai fa'il. Ada maf'ul bih. Berarti baka ini adalah fiil lazim. Baka fiil lazim, fiil muta'addi lazim. Kenapa? Karena tidak membutuhkan maf'ul bih. Tidak ada tuh di sini. Jadi maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, fi'il lazim fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ini maf'ul bih objek yang dikenai pekerjaan maf'ul bih. Makanya kalau fi'il itu kan predikat ya, predikat. Nah, untuk fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kalau yang lazim cukup ini baka aliyun, Ali menangis, cukup. Atau kharaja, kharajal ustadzu, guru itu keluar. Ustadzu, mana fi'ilnya? Fa'ilnya? Ciri fa'il apa? Marfu. Ini pun marfu. Ciri fa'il. Di depannya ada maf'ul bih? Tidak ada. Berarti kharaja adalah fi'il lazim. Itu lazimnya itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Harus tahu ya nantinya. Oh, ini ada. Makanya kalau di depan jumlah mufidah, jumlah apa? Jumlah fi'liyah, ada jumlah, ternyata ada maf'ul bih, berarti fi'il tersebut muta'addi. Kalau di depannya tidak ada maf'ul bih seperti 2 contoh ini, berarti fi'il tersebut adalah lazim. Perbedaan lazim dan muta'addi itu, lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Kalau tidak ada maf'ul bih, jadi kalimat belum sempurna. Muta'addi ya. Jadi kalau fi'il ini muta'addi teu aya maf'ul bihan, can sampurna. Ada pertanyaan berikutnya. Kita bandingkan nanti ya. Itu yang pertama al-lazim, yang kedua muta'addi. Nah, lihat di bawah. Muta'addi adalah fi'il yang harus, tuh kan bahasanya harus mempunyai maf'ul bih. Jika tidak terdapat maf'ul bih, maka pengertiannya tidak akan sempurna. Dalam bahasa Indonesia namanya transitif. Nutu diajar bahasa Indonesia sigana lihat ya, transitif naon da intransitif naon. Intinya transitif itu muta'addi, intransitif itu lazim. Secara umum lazim itu fi'il yang tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh maf'ul bih karena sudah cukup dengan fi'il tersebut. Beda dengan muta'addi, dia membutuhkan maf'ul bih. Kalau tidak disebutkan jadi tidak sempurna.
Jadi muta'addi mah kitu ketinggal ieu fiil, mau fiil madi mudhari amr ya, bebas. Melihat ada fiil, kita lihat di depan ada tidak maf'ul bih. Oh ada, berarti fiilnya muta'addi. Kita lihat satu jumlah ada fiilnya, di depan ternyata tidak ada maf'ul bih, berarti lazim gitu. Penting yang ini ya, menentukan mana fiil lazim, mana fiil muta'addi. Nah, contoh fiil muta'addi lihat di halaman 125, kita baca bareng-bareng. Doroba aliyul kalba. Ditanwinkan aliyunnya ya, aliyun gitu. Tapi bacanya jadi yul gitu karena di wasol. Doroba aliyul kalba. Sa'ala tilmizun ustazan. Doroba lazim muta'addi. Kenapa doroba muta'addi? Karena membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Al-kalba. Tuh gitu. Ciri maf'ul bih apa? Mansub. Satu tanda mansub adalah fathah. Kalba itu. Doroba aliyun al-kalba. Ali memukul anjing, berarti al-kalba sebagai maf'ul bih. Hilangkan kalba, masih ada pertanyaan kalau begitu. Contoh, doroba aliyun, Ali memukul. Pertanyaan berikutnya apa? Memukul apa? Memukul siapa? Nah, itulah pertanyaan harus dimunculkan jawaban pertanyaan tadi. Oh, Ali memukul anjing, maka al-kalba dia maf'ul bih. Berarti doroba fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul bih. Nah, begitu. Yang kedua, sa'ala tilmizun ustazan. Murid, seorang murid, nakirah ma'rifahnya. Nakirah ya, boleh bebas lah ya. Jadi seorang murid kalau pakai alif lam jadi apa terjemahnya? Murid itu gitu. Sa'alat tilmizu, murid itu bertanya. Kalau ini kan tilmizun, seorang murid, yang mana? Tidak tahu. Sa'alat tilmizun ustazan, seorang murid bertanya kepada guru, tapi gurunya tidak tahu ya, karena nakirah. Nakirah itu tidak ada al. Sa'alat tilmizun ustazan, seorang murid bertanya kepada seorang guru. Sa'ala fi'il lazim, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, mana maf'ul bihnya? Nah, kalau ada bahasa fi'il muta'addi, cari langsung ke maf'ul bih. Bukan lagi fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il kan sudah dasar. Kita sudah bahas ini fi'il, ini fa'il, dan ciri fa'il itu marfu, sedangkan ciri apa? Maf'ul bih adalah mansub, ustazan. Sekarang saya balik. Sa'ala tilmizan ustazun. Saya balik. Sa'ala tilmizan ustazun. Mana maf'ul bihnya? Tilmizan. Itulah maf'ul bih. Artikan bagaimana? Tetap fa'il dulu muncul. Ustad atau seorang ustad bertanya kepada seorang murid. Nah, itu boleh begitu ya, boleh. Boleh, silakan posisi maf'ul bih mau di depan. Biasa maf'ul bih itu di akhir ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih itu standar. Bisa disimpan di akhir, itu standarnya, atau kita simpan di tengah yang barusan. Yang barusan berarti sebagai maf'ul bih di tengah. Di awal silahkan. Yang penting ingat maf'ul bih itu i'rabnya mansub. Yang penting mansub. Kalau di depan tidak ada berarti bukan maf'ul bih. Contoh yang lain. Ini sudah ya contohnya tadi lewat saja. Kita tuliskan ini. Baca. Terus
Walaupun bahasa kita, lihat, Muhammad duduk di kursi. Kan di kursi itu modelan objek berarti. Tapi kan tidak ada ala huruf jar. Kalau huruf jar ya jangan disebut marfu mansub tapi majrur. Yang ini berarti jalasa itu fi'il lazim. Kalau alal kursi mah kalau dalam bahasa SPOK itu apa? K. Keterangan. Jadi Muhammad duduk di atas kursi, di atas itu keterangan gitu. SPOK gitu. Nah, jadi nanti ikhwan akhwat cari apakah ini fi'il lazim atau muta'addi. Kalau ada fi'il, kalau di depannya ada maf'ul bih berarti muta'addi. Kalau di depannya tidak ada maf'ul bih berarti nah gitu. Dan itu tergantung ke kemampuan kita terus menelaah. Baca misal ini fi'il teh mana ya? Ayo teu maf'ul bihna. Oh ada. Oh lazim. Muta'addi. Ini tidak ada lazim. Nah, itulah yang dimaksud dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ada pertanyaan? Keterangan mah di alal kursi. Alal kursi. Betul ya? Alal kursi itu keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, alal kursi itu jar majrur. Satu jarnya isi huruf jar, majrurnya kursi. Jadi dia jar majrur atau kursi itu isim majrur gitu saja ya. Al-kursiyi isim majrur. Jangan disebut fa'il, jangan disebut maf'ul bi. Alal kursiyi. Al-kursiyi isim majrur dengan ala. Tanda jarnya kasroh. Tanda jarnya kasroh. Nah itu pembagian mana lazim, mana muta'addi. Mana lazim, mana muta'addi ya. Pahami itu ya. Pahami itu. Buka yang ini. Nah yang ini. Di kamus. Lazim muta'addi itu kalau sudah sering ya. Apalagi kalau ada ayat-ayat kita tahu ini masuk lazim muta'addi. Halaman ini saja fa'ala yaf'ulu teh mana? Nah, halaman 96. Ada rozaqo. Artinya apa? Lazim muta'addi. Saya katanya gitu ya. Kalau tidak ada dalilnya gitu saja. Lazim muta'addi. Muta'addi. Dalilnya apa? Rozaqo yarzuku urzuk. Nah itu boleh gunakan yang itu. Kalau ingat dalil, doa, Quran, hadis gitu ya. Rozaqo atau yarzuku atau urzuk. Di depannya ada tidak maf'ul bih. Nah tentukan itu. Doa tuh Allahumma atau Allahumma anfa'ni, Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Ada tidak maf'ul bih? Ada tidak? Kalau ada berarti muta'addi. Nah itu contoh namanya tata warzuqni fahman. Ada tidak maf'ul bih? Mana? Fahman. Satu lagi ni. Ni itu maf'ul bih pertama, fahman maf'ul bih kedua. Tuh maf'ul bihnya dua sekaligus. Jangankan dua maf'ul bihnya, apalagi tiga maf'ul bihnya. Satu saja maka fi'il ini muta'addi. Berarti rozaqo lazim muta'addi melihat yang barusan. Muta'addi.
Jadi kita berpikirnya begini, ada hafalan ayat Quran atau hadis yang bisa membuat contoh ke sini. Mun aya hafalannya. Mun aya hafalan, itu aya hafalan kumaha? Bingungnya. Ya yang barusan warzukni fahman itu kan hafalan. Nasoro mutaadi lazim. Lazim mutaadi gitu. Menolong. Nasoro yansuru unsur. Ada tidak hadis ayat yang membahas ini? Kalau ada itu jadi dalil kuat. Itu bisa menentukan lazim atau mutaaddi. Contoh, Nabi bersabda, unsur akhoka. Unsur akhoka zoliman. Sana panjang ya, pendek saja. Unsur akhoka. Apa artinya unsur? Tolonglah. Akhoka. Ada tidak maf'ul bih? Mana? Akhoka berarti nasoro fi'il muta'adi. Nah, menentukan apakah ini fi'il lazim atau muta'adi memang perlu latihan. Tapi kalau tahu ayat Quran mah gampang ya. Oh ini tahu ayat Qurannya, ya kita bisa pastikan dia lazim atau muta'addi. Tugas kita itu hanya saja begini. Kalau menemukan jumlah fi'liyah, satu cari fi'il, dua cari fa'il. Di depan cari ada tidak maf'ul bi. Kalau tidak ada berarti fi'ilnya lazim. Kalau ada berarti fi'ilnya nah gitu tong riweuh teh nya. Sakitu heula. Iya, karena yang begini harus banyak murojaah. Baik, contoh lihat. Contoh sudah ya. Doroba, contoh yang atas. Doroba aliyul kalba. Doroba fi'il lazim fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Karena ada maf'ul bi. Mana maf'ul binya? Al kalba. Sa'ala tilmizun ustazan. Sa'ala fi'il lazim fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kenapa? Ada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ustadzan. Kalau kita hilangkan ustadzan, akan ada pertanyaan berikut. Sa'ala tilmizun. Seorang murid bertanya. Pertanyaannya apa? Kepada siapa? Kalau kepada siapa berarti sebagai maf'ul bih. Sa'ala tilmizun ustadzan. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, mana fi'il lazim, mana fi'il muta'addi. Berarti kesimpulannya maf'ul bih ada di fi'il apa? Nah, itu kesimpulannya. Oh, berarti kalau berbicara maf'ul bih harus fi'ilnya jenis muta'addi. Jadi kalau ini fiilnya lazim seperti tadi baka aliyun, cari maf'ul bihnya. Mana maf'ul bihnya? Tidak ada. Nepikeun ka orai belut, orai buluan belut jangan walaya gitu. Baka aliyun, Ali menangis ya. Tidak ada kesananya, tidak ada. Nah, jadi kita fokus di lazim di muta'addi kalau begitu. Nah, fokus di muta'addi. Maka Ustaz Aceng menjelaskan poin baru yaitu pembagian fi'il muta'addi. Di sini ada 2. Yang saya tahu ada 3 Yang pertama, fi'il yang hanya mempunyai satu maf'ul bih. Nah, cirian satu maf'ul bihnya. Jadi si fi'il muta'addi itu dia hanya punya satu maf'ul bih. Ini yang banyak. Yang nomor 2 apa? Nah, cirian 2 maf'ul bih. Jadi Ustadz Aceng hanya menjelaskan ini saja. Baik, kita cek yang pertama fi'il yang butuh satu maf'ul bih seperti akala. Nah, akala itu lazim muta'addi. Muta'addi makan apa gitu. Fataha lazim muta'addi.
Nah, baik, kita baca bareng-bareng. Akala Muhammadul khubza. Fataha Aliyul baba. Akala fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'il. Fa'il itu marfu. Muhammadun. Mana maf'ul bihnya? Bisa membedakan mana fa'il, mana maf'ul bih? Dari apanya? Akhiran, lihat. Harokat akhir. Kalau marfu berarti fa'il. Kalau mansub berarti maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad sebagai fa'il, al-khubza sebagai maf'ul bih. Berarti akala fi'il muta'addi, tapi cukup satu maf'ul bih saja. Cukup satu maf'ul bih ya. Tidak ada kesananya Muhammad makan roti, kesannya tidak ada lagi maf'ul bih. Cukup satu saja yang ini khubza. Yang kedua kita baca Fataha Aliyul baba. Mana fi'ilnya? Fa'ilnya maf'ulun bih. Alba ba. Tidak boleh alba bu, tidak boleh. Karena maf'ul itu mansub. Yang mansub ada berapa? Tamparkanlah. Yang mansub ada berapa? 12. 5 pertama saja. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ini maf'ul apa? Nah, kita baru satu perjalanan. Maf'ul bih. Jadi yang mansub, lihatnya yang mansub ya. Bahasan hari ini yang mansub. Yang marfu bagaimana? Dianggap bisa. Muhammadun Aliyun itu dianggap bisa. Dia fa'il kan? Fataha artinya apa? Aliyun al-baba, pintu itu. Ali membuka pintu itu. Pintunya jelas ya, karena ma'rifah. Ma'rifah itu apa artinya? Isim ma'rifah itu apa maksudnya? Isim yang jelas dikenal. Ada berapa isim ma'rifah? 7. Kumpul dalam ucapan Daim al-mu'mun. Daim al-mu'mun. 1 pakai isim. 2 a alam. 3 4 5 tong isim al 6 mudofkan ke yang 5 di atas. 6 munada maksudah. Da urang memacana Sabtu unggulnya murojaah terus ya. Jangan pernah putus asa untuk memurojaah. Baik, kita kembali ke sini. Jadi fi'il yang pertama dalam muta'addi dia cukup satu maf'ul bih. Akala, fatah, dan ini yang banyak ya. Ini yang banyak. Bedakan dengan nomor 2. Kalau nomor 2 fi'ilnya bisa membuat 2 maf'ul bih. Contoh a'to, apa a'to artinya? Kita baca dulu. A'to, 'allama, sa'ala, kasa. A'taitus sa'ila ta'aman. Kasautul faqira thawban. Yang pertama lihat a'taitu, kan a'to fi'il madi nih, a'to. Kalau domir ana a'taitu, jadi alifnya itu jadi berubah iya ya. A'to gitu kan. Huwa ini domir huwa yang ini. Af'ala domir huwa, kalau domir ananya a'taitu. Kalau domir anta a'taita. Kalau antum a'taitum. Kalau nahnu a'taina. Surah apa itu? Al-Kautsar. Ada di sini berarti a'to. Na-nya itu berarti fa'il ya.
A'to itu fiilnya a'to, fa'ilnya mana? Tu. Ya, tu tapi bentuk domir dia ya. A'to itu fiil fa'il. As-sa'ila dia mansub sebagai apa? Maf'ul bi. Garisan maf'ul bi. Itulah yang berarti a'to itu lazim muta'addi. Muta'addi. A'to itu sa'ila. A'to itu aku memberi as-sa'ila kepada yang minta-minta. Baramain ya, yang minta-minta. Sa'ila itu dari sa'ala. Sa'ala itu bertanya, meminta, memohon. Orang yang meminta namanya sa'il. Sa'ala sa'ilum bi'adzabiw waqi'. Itu sa'il. Sa'ilun itu bertanya atau meminta-minta. A'to itu sa'ila, aku meminta aku memberi as-sa'ila kepada orang yang minta-minta. Di situ ternyata belum cukup. Kita akan bertanya lagi, memberi apa kepada yang peminta itu? Maka ditambahkan to'aman. To'aman sebagai apa? Maf'ul bih kedua. Tulis itu teh, maf'ul bih dua itu teh. Dua itu bahasa tsani. Maf'ul bih tsani. A'to itu fi'il fa'il ya. As-sa'ila ini maf'ul bih awal namanya. As-sa'ila maf'ul bih satu, yang to'aman maf'ul bih dua. Tulis to'aman maf'ulun bihi dua. Dua bahasa tsani. Maf'ulun bih tsani. Kalau maf'ul satu awal bahasanya. Awal itu pertama. Maf'ul bih awal. Maf'ul bih tsani gitu. Itu istilah ya. Istilah. Kenapa? Karena a'to sendiri dia membuat maf'ul bihnya dua. Kalau satu jadi belum sempurna. A'to itu sa'ila, saya memberikan kepada peminta itu naon gitu. To'aman, sauban atau apalah namanya ya. Yang jelas diberikan dijadikan dua maf'ul bih. Maf'ul awal mana? As-sa'ila. Maf'ul tsani saya bahasakan maf'ul bih awal ya, awal tsani itu. Maksudnya maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Yang nomor dua sama kasau. Kasau itu memakaikan atau memberi pakai, memberikan. Kasau itu saya memberikan al-fakiro kepada orang fakir. Itu apa? Sauban. Kasa berarti lazim muta'adi. Muta'adinya satu maf'ul dua maf'ul. Mana maf'ul awalnya? Mana maf'ul tsaninya? Nah itu dimansubkan fakiro sauba. Harus seperti itu. Dua-duanya mansub. Tidak mungkin marfu, tidak mungkin majrur karena maf'ul bi. Tapi ini jarang ya. Fi'ilnya banyakan yang nomor satu. Kebanyakan cukup satu maf'ul bih saja. Paling hafalkan nih kalau menemukan kata a'to, 'allama, sa'ala, kasa dan lain-lain itu memang jadi dua maf'ul bih. Contoh al-kautsar tadi, inna a'toinakal kautsara. Mana fi'ilnya dulu? Fi'il. A'to pan ini. A'to itu fi'il. Fa'ilnya nah itu domir apa? Nahnu, kami, berarti Allahnya. Sesungguhnya kami memberikan. Nah maf'ul bih awalnya mana? Maf'ul bih awal, maf'ul tsani ini ada dua. Saya ulang, inna a'toinakal kautsar.
Mana maf'ul bih awal? Atau ma fi'il? Inna a'tainakal kautsara. Maf'ul bih awal mana? Nama fa'il kan tadi. Inna a'tainakal kautsar. Bayangkan we teman. Al kautsar maf'ul bih kedua. Pertamanya mana? Nah itu fa'il. Ka itu anta. A'toina ka. Katakan anta. Kamu kata Muhammad di situ ya. Nabi Muhammad ya. A'toina itu fi'il fa'il. Maf'ul bih awal ka. Maf'ul lisani al kautsaro itu. Domirnya domir nasbin, nasob dia karena sebagai maf'ul bi, domirnya nasob. Teka bayangnya tanya, padahal tiap hari itu surat favorit tanya. Surat favorit a'toina mah itu. Inna a'toina kal kautsara. Berarti ada dua maf'ul, satu ka, dua kautsara. Dari kama tidak kelihatan karena dia domir. Domir kan mabni ya. Itu a'ta. Allama sama. Allama itu meyakini bukan mengajar ya. Kalau ingin diartikan allama itu apa ya? Kalau allama contohnya di Quran sok allama apa? Allamal Qur'ana. Allamal Qur'an ya, Ar-Rahman allamal Quran, allamal Quran. Terus khalaqal. Tapi ada satu maf'ulnya. Allamal Quran. Fi'ilnya allama, fa'ilnya di dalam. Maf'ul bihnya Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Tapi di sini ada dua ya. Sa'ala sama bertanya, kasa sama. Nah, intinya begini saja. Fi'il muta'addi terbagi dua. Kalau saya tiga ya. Yang pertama maf'ul bihnya satu, yang kedua dua, yang ketiga tiga. Tiga maf'ul bih. Adakah? Ada. Tapi jarang gitu, jarang. Tak cukupnya dua saja kata beliau. Ada pertanyaan? Silahkan. Bismillah. Nah, yang penting Bu, maf'ul bihnya itu mansub gitu. Cirinya mansub. Setelah fi'il di depan kalau ada yang mansub, ada kemungkinan maf'ul bih. Ada kemungkinan. Anu ya mah ada muter ya anu ya. Halaman 126 tinggal. Ada muter ya banyak. No dua maf'ul bih tadi berarti nomor 2 ada dua bagian. Pertama berasal dari mubtada dan khobar. Beri garis tuh, berasal dari mubtada dan khobar, garisan. Yang kedua lihat saja. Bukan berasal dari mubtada khobar. Garisan yang tadi berasal dari mubtada khobar, yang di bawah bukan berasal mubtada khobar, karena ini pembagian fi'il muta'addi. Ini memang pendalaman ya. Tapi saya perhatikan begini saja, kalau menemukan fi'il cari di depannya maf'ul bih, kalau ada, nah ini muta'addi. Terlepas apakah berasal dari mubtada khobar atau bukan gitu. Yang penting dia ada dua maf'ul bih. Jadi kalau dua maf'ul bih ada dua kemungkinan kata Ustaz Aceng. Pertama, asalnya itu mubtada khobar. Kita berikan contoh nanti. Yang kedua,
Bukan, berasal dari mubtada khobar. Tos kitu weh gitu. Kita fokus yang berasal dulu ya. Mubtada khobar itu kan mubtada khobar, masih ingat ya? Ya, lihat seperti zonna. Paling tinggal dihafalkan saja. Baca bareng-bareng zonna. Teruskan wajada, terus za'ama, terus hasiba, terus ja'ala, terus ini artinya menyangka, mengira, menjadikannya hamba dari itu ya. Af'alul qulub. Dhanna menyangka, wajada mendapatkan, za'ama mengira, hasiba mengira juga sama, ja'ala menjadikan, khola mengira. Ini semua kalau mendapatkan dhanna, wajada dan sebagainya itu asalnya ternyata berasal dari mubtada khobar. Baik, lihat contohnya. Kita baca bareng-bareng. Dzanantu aliyan ghaniyan. Wajadtul ilma nafi'an. Perhatikan, dzanantu aliyan ghaniyan. Jumlah apa? Jumlah gampang ini mah. Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Zonan. Mana fa'ilnya? Tu. Aliyan sebagai maf'ul bih. Ghaniyan sebagai maf'ul bih. Tsani. Bacakan tsani. Tsani itu dua. Maf'ul bih awalnya mana? Aliyan. Ini bukan ali apa? Tanwin kan? Aliyan. Tanwin. Bukan aliyah ya. Aliyan. Maf'ul bih awal apa? Aliyan. Maf'ul bih tsani? Nah, zonan itu tambahan. Saya ngira Ali itu kaya. Sekarang buang zonan itu. Mual mungkin aliyan. Buang zonan tu. Buang zonan tu. Baca sekarang. Yang lain. Aliyun ghaniyun. Di mana aliyan? Tidak ada. Aliyun ghaniyun. Berarti terdiri dari mubtada. Oh, itu asal mubtada khobar. Gitu. Aliyun ghaniyun. Mana mubtadanya? Aliyun. Mana khobarnya? Masukkan zonantu, zonna. Zonantu aliyan ghaniyan. Tuh. Kalau aliyun ghaniyun, Ali kaya, jelas. Tapi kalau saya mengira, gunakan zonantu. Zonantu aliyan ghaniyan. Asalnya apa? Aliyun ghaniyun. Sama dengan yang di bawah. Terjemahkan bahasa Arab. Aku mendapatkan ilmu itu manfaat. Mana maf'ul bih awal? Al ilma. Ilma bukan ilmu ya. Mana maf'ul bih tsanin? Sekarang hilangkan wajadtu. Nah, ulang. Jumlah apa? Ismiyah. Terdiri dari mana mubtadanya? Al ilmu. Mana khobarnya? Nah gitu. Berarti jumlah ini di asal muasalnya dari mubtada apa? Hanya dimasuki wajada. Wajada mendapatkan, meyakini gitu. Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Nah ini maksudnya yang kelompok pertama. Kalau kelompok kedua mah tidak ada. Siga tadi inna atoina kal kausar eta mah teu aya, bukan mubtada khobar. Intinya begini saja. Jangan lihat asal muasalnya gitu ya. Dah saja cukup kalau ketemu maf'ul bih, dah itu maf'ul bih gitu. Tapi kalau ada dua, ya cari berarti yang keduanya. Contohnya yang dua, contoh yang ini. Nah silakan, saya lewat saja yang ini ya. Yang bukan berasal mubtada khobar silakan dibaca. Terakhir memuta'adikan lazim. Nah ini rada bagus nih. Tadinya lazim mau jadi muta'adi. Tapi sebelumnya silakan, ada yang mau ditanyakan
tentang fi'il lazim muta'addi, kemudian muta'addi dibagi dua, ada yang satu maf'ul bih, ada yang dua maf'ul bih. Saya tambahkan ada yang tiga maf'ul bih. Kemudian tadi ada yang berasal dari mubtada khobar, ada yang tidak. Nah, sebelum ke nomor terakhir, memuta'addikan lazim, silakan, ada yang mau tanyakan? Iya, Bu. Yang zona wajada gitu ya. Ja'am hanya itu. Jarang. Ada tapi jarang. Kalau yang di bawah tuh a'to, sa'ala, kasa yang tadi, manaha, albasa, allama. Manaha itu kan memberi. Manahtul mujtahida hadiyatan. Saya menganugerahkan kepada orang yang bersungguh-sungguh hadiah. Mujtahidah maf'ul bih awal, hadiyah, hadiyatan maf'ul bih sani. Sani itu kedua. Ja'ala, nah ja'ala itu dua maf'ul bih ya. Kalau ja'ala ini sering dalam Quran. Sok ja'ala, yaj'alu, ij'al, sok munculkan di Quran. Mau madi, mudhari, mau amar silahkan. Ja'ala teruskan. Udah cukup. Diulang. Ada dua maf'ul bih di situ. Karena ada ja'ala, berarti ja'ala muta'addi. Yang pertama apa? Kuma tuh bukan ada. Ardo. Kan ardo mansub. Maf'ul bih itu pasti cirinya mansub. Ardo. Yang kedua firasyan. Itu maf'ul bih tsani. Ja'ala boleh, yaj'alu boleh, aj'al, naj'al boleh. Sok, yang lain, contoh yang lain. Ja'ala. Dia maf'ul bih dua maf'ul bih maksudnya. Sok. Alam naj'alil arda mihadan. Mana maf'ul bih awal? Al-arda. Mana maf'ul bih tsani? Tuh gitu. Ja'ala itu teh. Ja'ala, sa'ala dan sebagainya. Kesimpulannya yang penting begini, menemukan fi'il kalau tidak ada maf'ul bih, maka fi'il itu namanya lazim. Kalau di depannya ada maf'ul bih, mau satu, mau dua, bahkan tiga, maka fi'il tersebut namanya muta'addi. Jadi muta'addi melampaui ke maf'ul bih itu. Kalau lazim didinya tetap lazim teh, mesti didinya, jangan lewat ke maf'ul bih. Karena lazim itu tidak butuh maf'ul bih. Cuma nanti pertanyaannya bagaimana caranya? Ini fi'il lazim, tapi ingin saya jadikan muta'addi. Mungkin itu teh. Contoh dalam bahasa Indonesia. Lihat yang tadi. Jalasa saja ini. Jalasa Muhammadun alal kursi. Apa artinya? Muhammad duduk di atas kursi. Saya ingin membahasakan begini. Muhammad yang barusan Muhammad duduk di atas kursi. Ini kan lazim. Duduk di sini kan lazim. Sekarang saya ingin mengungkapkan Muhammad mendudukkan Zaid di atas kursi. Lazim muta'addi. Muhammad mendudukkan Zaid di atas kursi. Nah, berarti ada cara bagaimana dari lazim menjadi muta'addi. Terus contoh yang lain apa? Khoroja tuh. Apa itu baca? Artinya apa? Guru itu, ustadz itu keluar. Khorojal ustadz. Saya mau membahasakan guru itu mengeluarkan murid. Nah, lazim muta'addi sekarang. Tuh, jadi gitu. Berarti nanti ada posisi lazim bisa kita muta'addikan, ada rumusnya. Kan mengeluarkan jangan khoroja, tapi nanti ada tambahan. Nah, ini nanti di tasrif ya. Tasrif. Disorop nanti. Nah, itu yang kita maksud
Kalau di situ lazim, kalau mau muta'addi ya bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal ditambahkan apa? Duduk, jadi mendudukkan, tambahkan imbuhan me dan kan. Saya Muhammad Mulia, lazim muta'addi. Muhammad Mulia, mulia, lazim. Ingin dimuta'addikan bisa, berarti tambahkan me kan. Muhammad memuliakan Zaid, berarti di situ lazim muta'addi karena sudah membutuhkan maf'ul bih. Nah, ini juga sama. Caranya bagaimana? Ada 3. Lihat pertama, beri stabilo. Yang pertama apa tuh? Menambah hamzah dari fi'il asalnya sesuai dengan wazan af'ala. Af'alanya yang stabilo. Jadi tinggal masukkan hamzah di depan gitu. Dari fi'il asal. Fi'il asal ya. Paham? Fi'il asal. Af'ala dari fa'ala. Jadi af'ala. Lihat ada contoh. Kharaja. Akhraja. Kharaja asalnya artinya akhraja. Tuh kan jadi beda. Beda kan? Mengeluarkan, butuh maf'ul bih. Ya butuh. Nanti kalau tidak ada maf'ul bih jadi bingung mengeluarkan apa. Teruskan, dakhala jadi apa? Adkhala. Dakhala artinya adkhala. Tuh beda. Berarti adkhala lazim muta'addi. Muta'addi. Kamula masukkan akmala. Kamula artinya lazim muta'addi. Lazim, ingin menjadikan muta'addi bagaimana caranya? Tambah hamzah di awal. Jadi akmala, menyempurnakan. Tuh jadi beda ya. Akhraja, adkhala, akmala. Dari lazim ke muta'addi cukup masuk wazan af'ala. Mekan, tambahkan yang mekan. Af'ala, ingat. Ini kalau dalam tasrif ini sulasi mujarrad mazid. Mazid. Kita baru belajar mujarrad. Baru belajar mujarrad. Mazid nanti ya. Nanti setelah tahun depan lah insyaallah ya. Tahun depan. Ya tahun depan. Tahun depan. Tahun depan itu kita masuk ke situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gandakan ain fi'il wazan fa'ala. Beri stabilo fa'ala. Jadi boleh 2, boleh af'ala, boleh fa'ala. Ada satu lagi fa'ala, boleh itu ya. 3. Tulis di bawah fa'ala. Fa'ala. Tambahkan itu. Jadi ada 3, bisa af'ala, bisa fa'ala, tasydid ain, atau fa'ala. Ini dari lazim menuju muta'addi. Tinu lazim yang kamu ta'adikan, soknya wazan mana gitu, bebas. Nah Ustaz Aceh berikan contoh bagus, banyak nih. Fa'ala dari do'ufa, lemah, jadi apa? Do'afa, tasydid, do'afa. Diulang, do'ufa. Kaburo. Kabbara. Hasuna. Baik. Yang di atas kharaja, tapi jangan afala, langsung ke fa'ala kan ya? Kharaja. Bukan. Kharaja. Dakhala. Kamula. Dakhala samakan semuanya. Kamula, dha'ufa, kabura, fa'ala. Kabura,
hasuna. Sekarang wazan af'ala semuanya. Af'ala. Kharaja, akhraja, dakhala, kamula, dha'ufa, kabura, hasuna. Nah gitu. Boleh semuanya diacak ya. Boleh. Boleh af'ala, boleh fa'ala, atau yang tidak tertulis di sini fa'ala. Fa'ala. Boleh. Nanti paling juga yang sering keluar dalam ayat Quran atau hadis yang mana, apakah akhroja atau khorroja gitu, adkhola atau dakhola, akmala atau kammala, itu saja lihatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu akmala, menyempurnakan. Jadi caranya boleh masukkan wazan af'ala atau wazan fa'ala atau tambahan wazan fa'ala. Beres itu. Huwallazi akhrajakum. Tuh, akhraja. Berarti kalau akhraja lazim muta'addi. Muta'addi, mengeluarkan. Terakhir, halaman berikutnya, ini terakhir, memakai bantuan huruf jar. Beri garis bantuan huruf jar. Etwas stabilo. Bantuan huruf jar. Bantuan huruf jar. Jadi ayat itu paket. Bantuan huruf jar. Jadi memakai bantuan huruf jar. Kalau tadi menggunakan wazan af'ala atau fa'ala atau fa'ala. Yang terakhir boleh dibantu dengan huruf jar. Kita baca bareng-bareng. Asalnya ini ya, zahaba. Zahaba Zaidun. Safara Aliyun. Ja'a Hasanun. Baik, zahaba Zaidun artinya? Safara Aliyun artinya? Ja'a Hasanun artinya? Baik, zahaba lazim muta'addi. Lazim. Safara lazim muta'addi. Ja'a lazim muta'addi. Nah, kalau ingin dijadikan muta'addi, boleh modal tadi dulu. Jadi apa kalau zahaba? Azhaba atau zahaba atau zahaba itu. Safaro, daya kita safaro. Dah beres ini. Cara nomor 3 adalah pakai bantuan huruf jar. Zahaba Zaidun. Jadi zahabtu bi Zaidin. Aku pergi membawa Zaid. Jadi kalau ada bi, kan zahaba itu harus langsung. Zahaba Zaidun. Bagusnya begini. Zahaba Zaidun bi Muhammadin. Zahaba Zaidun, Zaid pergi. Kalau ada bi di depannya, zahaba Zaidun bi Muhammadin. Zaid pergi dengan membawa Muhammad. Ayo mantap kita contohnya main kia. Jadi zahab tu aku pergi dengan membawa Zaid. Berarti seolah-olah gitu. Seolah-olah ada maf'ul bi. Zaid itu seolah-olah maf'ul bi. Tapi maf'ul bukan. Bukan ya. Tapi kata beliau ini maf'ul bi. Karena zahaba awalnya lazim, di depan ada huruf jar. Hurufnya apa? Bi. Yang di bawah sama, safartu, saya safar bi aliyin, dengan membawa Ali. Seolah-olah Ali di sini sebagai maf'ul bi. Tapi kan ayat bi. Bi itu bi itu huruf jar. Ja'a Hasanun, Hasan pergi, bukan pergi itu. Coret. Ja'a apa? Datang. Coret-coret.
Ja'a Hasanun, Hasan telah datang. Kalau jitu saya datang bi Hasanin dengan membawa Hasan. Berarti seolah-olah Hasan ini maf'ul bi. Tapi kan ada bi. Dengan membawa begitu. Tapi kalau dilihat dari posisi memang membawa itu kan jadi maf'ul bih nantinya. Zaid pergi membawa siapa? Itu aku pergi, aku safar membawa siapa? Nah, contohnya yang itu. Nah, jadi sekali lagi kalau dari lazim ingin ke muta'addi 3 cara, bahkan 4 ya. 1 masukkan wazan af'ala, 2 wazan fa'ala, 3 wazan fa'ala. Baru terakhir kalau tidak menggunakan wazan tadi, maka bantulah dengan huruf jar. Zahaba teringat ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, zahaballahu bi sam'ihim. Bi itu ada bi. Zahaba itu tidak ada bi langsungnya, zahaba langsung saja. Tapi ini ada bi. Zahaballahu bi sam'ihim. Allah pergi dengan membawa pendengaran mereka, wa absorihim dan sebagainya. Itu zahaba. Bisa seperti itu. Jadi seolah-olah ya, dari segi teks Zaidin ada bi, dia majrur, tapi dari segi makna dia maf'ul bi. Dari makna lafadzna ada anggar kianya majrur. Zahabtu bi Zaidin, saya pergi dengan membawa Zaid. Nah, Zaid mah ada sanes maf'ul bi ya. Karena maf'ulnya harus mansub. Dia kan majrur ada huruf ba. Tapi sepertinya dari lafad betul majrur karena ada ba bi Zaidin, tapi dari segi makna maf'ul bi. Saya pergi membawa Zaid. Nah, wallahu alam itu mungkin ya. Ada pertanyaan? Beres sampai di sini? Alhamdulillah. Untuk Sabtu depannya lagi kita masuk ke maf'ul li ajli. Sebelum ini ditutup ada pertanyaan? Mangga. Numanana Bu, ingin paham mah gampang. Bacanya jangan di hari Sabtu. Itu, iya gitu. Ingin paham bacanya jangan di hari Sabtu. Dan hari Sabtunya dibacakan. Gitu Bu, kalau ingin lebih paham baca di hari-hari yang lainnya. Ahad mau liburan silakan, mulai dari Senin silakan. Baca terus Bu. Nah, nanti kan dari bacaan jangan ke depan, jangan ke depan, kan belum dibahas. Yang sudah dibahas saja. Nanti kalau mentok apa yang dimaksud ini tinggal ditanyakan di grup. Insya Allah cepat hafal, paham, cepat paham. Karena yang penting kita belajar ya, belajar yang begini. Tapi yang begini mah harus terus istiqomah. Kajian-kajian bahasa Arab ikuti ya. Kalau saya ada kajian beberapa tempat dan itu ada yang di online kan, tapi di Facebook tertutup ya. Nah bisa ikuti. Kalau belum bisa hadir bisa ikuti, fotokopi bukunya, kitabnya fotokopi, kemudian nanti sambil menyimak dengan menggunakan kitab. Jangan hanya mendengar. Kita itu harus lihat teksnya. Jika tadi inna atau ini nggak harulang gitu ya. Tidak tahu teksnya kan ya. Jadi siapkan kitabnya. Ada beberapa tempat ya. Kalau ada waktu di Facebook silakan, nanti kita add namanya, insya Allah kita akan masukkan, kan itu grup tertutup. Yang kabar gantungan itu ada kitabnya, ada, tinggal pesan kitab min kunujis sunnah, ada itu. Jadi memang banyak kajian-kajian, dan kajian saya anjurkan kajian berbahasa Arabnya, jangan kajian umum. Kalau kajian umum sudah banyak di YouTube. Kalau di kajian khusus itu dibaca ayat teks kitabnya dibaca. Nah itu kuasai kita. Jadi kalau kita ingin faham, satu ulangi pelajaran ini, kedua harus berani terjun bebas. Tapade wayana ti ayeuna terjun bebasnya. Belajar teh kanu kitab langsung ya, biar nanti lebih faham. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Iya, mangga.
Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu kembali di Sabtu depannya ya. 1 tahun libur. Sabtu depan libur. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk sorob mungkin tidak ada ya. Cukup hanya ini saja. Dan PR-nya ingat murojaah. Murojaah dari awal sampai akhir ya. Lumayan 1 tahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Pulang Sabtu depan libur. Sabtu